Shalom adik-adik, apa kabar semua di sana? Pasti sehat selalu. Pasti harapan kita adalah sehat dan jumpa lagi kembali dengan Kakak Kidron di sore hari ini yang akan memimpin ibadah. Apakah adik-adik sudah siap semua? Oke, kita beribadah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan nafas kehidupan buat kita dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari. Karena itu mari kita menyanyi lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan lewat kebenaran firman Tuhan ini, sebelum kita baca, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa mulai. Pujilah Tuhan kekal kudus dalam kerajaan sorga. Pada sore hari ini kami sangat bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih dan pertolongan Tuhan. Walaupun dengan kondisi dan situasi pada saat ini yang tidak memungkinkan, tetapi Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah. Lewat beribadah online ini Tuhan, kami senantiasa, ini adalah salah satu campur tangan Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa melaksanakan peribadatan. Walaupun lewat peribadatan online ini, yang adik-adiknya ada di rumah, biarlah Tuhan memberkati selalu agar melalui ibadah ini, walaupun kami tidak bersama-sama dengan adik-adik, tetapi lewat online ini kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Diberkatilah bagi adik-adik yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah roh Tuhan ikut campur tangan, melalui hikmat Tuhan juga tercurah bagi setiap kehidupan mereka, setiap hati mereka, pikiran mereka, agar setiap apa yang mereka dapat melalui firman ini, mereka bisa menjadikan itu pedoman bagi setiap hidup mereka. Diberkatilah bagi hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, hambamu yang sangat berdosa dan tidak layak untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hamba yakin dan percaya bahwa ini adalah salah satu utusan Tuhan buat hamba, sehingga hamba harus melaksanakan. Biarlah setiap perkataan ucapan yang hamba keluarkan ini bukan hamba sendiri yang mengeluarkan, tetapi ada pertolongan Roh Kudus bagi hamba, sehingga lewat Roh Tuhan setiap perkataan ini bisa tertanam dalam pribadi, hati dan pikiran adik-adik. Tuhan, inilah doa kami. Kuatkanlah hati dan iman kami agar kami bisa merenungkan kebenaran ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-23. Kebenaran firman Tuhan, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, permata, kayu rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api
api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang 23, yang dengan tema yang sudah dibuat, yaitu Yesus Kristus dasar iman orang percaya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang dasar iman, berarti hanya satu. Tidak ada lebih daripada dasar iman yang lain, hanya satu, yaitu hanya Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, beriman hanya satu, tidak lebih daripada itu. Mungkin banyak iman yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini. Nah, tetapi menurut kita, kepercayaan kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-23 ini, di mana Paulus memberikan surat, yaitu melalui 1 Korintus. Ini adalah salah satu di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus itu agar mereka membangun iman yang sesungguhnya itu dengan pasti. Kalau kita bicara iman sesungguhnya berarti Yesus Kristus itu sendiri. Nah, makanya ayat yang ke-10, ayat ke-10 itu yang berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikannya, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi pertanyaan yang timbul, bagaimana caranya kita menempatkan, kita membangun iman yang tepat, iman yang sesungguhnya itu. Nah, jadi bagaimana, ini adalah salah satu pertanyaan yang harus dijawab. Dan jika kita melihat ayatnya ke-11 itu sudah menjawab bahwa iman yang sesungguhnya yang kita bangun, iman yang tepat, iman yang kita bangun di tempat yang pasti adalah hanya satu, yaitu kepada Yesus Kristus yang kita harus bangun iman kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang iman berarti kepercayaan kita. Nah, kepercayaan kita, jika kita membangun di sesuatu tempat yang salah, maka iman kita satu ketika akan goyah. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 yang berbunyi, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, yang di atas batu. Kakak ulangi, Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia
ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Ini adalah salah satu perkataan Tuhan Yesus, di mana suatu bangunan yang dibangun di atas batu itu adalah bangunan yang sangat kokoh. Nah, ini ada dua, yaitu bangunan yang dibangun di atas batu, kemudian rumah yang dibangun di atas pasir. Jadi bangunan itu adalah rumah. Jika rumah dibangun di atas batu, maka rumah itu sangat kuat. Walaupun banjir, badai bisa dikatakan dengan banjir, angin, topan datang, maka rumah itu akan tetap utuh dan kuat sebab dia berdiri di atas batu. Tetapi rumah dia yang berdiri di atas pasir, maka satu ketika pada saat mereka membangun masih kuat. Tapi satu ketika jika rumah itu sudah dimakan oleh air dan kayu yang dipakai untuk rumah itu sudah lapuk dan berdiri hanya di atas pasir, maka badai datang dan menghempas, maka rumah itu akan rubuh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita harus mengetahui bagaimana supaya kita tahu membangun iman kita, yaitu hanya satu. Jika kita mau membangun iman kita hanya kepada Yesus Kristus saja. Nah, jika di luar daripada Yesus Kristus, maka semuanya akan sia-sia seperti rumah yang berdiri di atas pasir. Jadi dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 ini kita sudah belajar bahwa dasar yang kuat, dasar yang pasti adalah hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dengan tema kita yaitu Yesus Kristus, dasar iman orang percaya. Jadi setiap orang percaya mempunyai iman yang kuat, yang pasti hanya satu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang luar biasa yang selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan selalu menguatkan dan memampukan kami sehingga kami masih dikuatkan dan dimampukan sampai pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Pada sore hari ini kami doakan buat adik-adik yang hadir lewat ibadah online ini. Walaupun hanya di rumah, Tuhan Yesus memberkati mereka selalu. Biarlah Tuhan menguatkan mereka selalu dalam setiap cita-cita, dalam setiap usaha, dalam setiap pendidikan mereka. Biarlah Tuhan memberkati, sehat selalu, kuat dan dimampukan agar mereka bisa mengerjakan tugas mereka sebagai anak untuk menaati orang tua, terlebih khusus menaati Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati selalu mereka di mana saja mereka berada, agar mereka bisa menjalankan setiap aktivitas dengan baik di mana saja mereka berada. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami doakan juga buat kakak-kakak pengasuh yang senantiasa selalu mendampingi. Walaupun dengan kondisi dan situasi ini kami dibatasi, tetapi Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan peribadatan lewat online ini. Biarlah Tuhan memberkati kakak-kakak pengasuh, pribadi lepas pribadi, agar mereka terus dimampukan oleh Roh Tuhan, mendorong mereka, memotivasi mereka untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kakak pengasuh. Tetapi juga mereka ada yang telah berkeluarga, tetapi kami juga yang kakak-kakak pengasuh belum berkeluarga, biarlah Tuhan memberkati, agar kami semua menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Diberkatilah bagi Bunda Tiar sebagai ketua, biarlah Tuhan memberkati agar dia bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memotivasi kakak-kakak pengasuh yang lain, tetapi juga mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati bagi setiap firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah Tuhan memberkati agar setiap firman ini bisa menguatkan dan menjadi pedoman bagi setiap langkah dan hidup kami. Lewat firman ini bisa mengajarkan kami untuk terus berpegang dan beriman teguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kondisi dan keadaan saat-saat ini, agar lewat campur tangan Tuhan saja kondisi dan keadaan ini bisa terpulihkan, dan di mana kami akan berjumpa bersama adik-adik, anak-anak terkasih, agar di mana kami bisa memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ini adalah salah satu ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi inti dari pembacaan firman Tuhan tadi adalah di mana kita harus mengetahui satu, yaitu inti daripada iman kita hanyalah Yesus Kristus. Jika kita sudah mengetahui
bahwa jalan keselamatan hanya Yesus Kristus, iman kita hanya kepada Yesus Kristus, berarti kita harus mengetahui bahwa di mana kita harus membangun iman kita, yaitu hanya kepada Yesus Kristus saja. Jadi ini adalah pesan daripada firman yang telah kita baca. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa berdoa setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita.